Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku di rumah sana. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang roti tawar, atau yang juga sering kita sebut dengan toast bread ataupun white bread. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang bahan-bahan pembuatan roti tawar. Apa saja yang biasa dipergunakan dalam pembuatan roti tawar? Bahan pembuatan pada roti tawar sama seperti bahan pembuatan pada roti pada umumnya, yaitu ada tepung terigu, kemudian cairan, ragi, gula, garam, telur, dan lemak. Kita akan membahas tepung terigu sebagai bahan utama dalam pembuatan roti. Yang pertama, tepung terigu yang digunakan adalah jenis hard protein dengan kandungan gluten di atas 12,5%. Kandungan gluten yang tinggi akan membantu membentuk jaringan elastis selama proses pengadukan, sehingga roti akan mengembang besar dan teksturnya. Bahan kedua dalam pembuatan roti tawar adalah ragi, di mana kita mengenal ragi tergolong menjadi 3 bagian, yaitu ragi basah atau sering juga kita sebut dengan compressed yeast, yaitu ragi yeast cream yang dikeringkan dan dipadatkan sehingga mengandung 25% sampai 30% materi kering. Kemudian yang kedua itu ada ragi kering, aktif atau sering disebut dengan active dry yeast, adalah ragi yang terbuat dari yeast cream yang dipanaskan dan dikeringkan sampai didapatkan 92 sampai 93% bahan kering. Yang ketiga, ada yang kita sebut dengan ragi kering instan atau dikenal juga instant dry yeast. Dibuat dari ragi yang dipanaskan lalu dikeringkan sampai mengandung 94% sampai 95% materi kering. Nah, ragi kering instan ini yang biasa kita pergunakan dalam pembuatan roti sehari-hari. Kemudian untuk bahan yang ketiga itu ada gula. Gula yang dipergunakan adalah gula pasir atau sering disebut juga dengan granulat sugar. Gula pasir ini berfungsi sebagai bahan pemanis. Selain itu juga sebagai sumber utama bagi ragi untuk melakukan proses fermentasi. Membantu proses pembentukan krim. Membantu dalam pembentukan warna kulit roti yang baik. Dan menambahkan nilai gizi pada produk roti itu sendiri. Gula juga memiliki sifat hidrokopis. Apa itu sifat hidrokopis? Ya, sifat hidrokopis adalah kemampuan menahan air sehingga dapat memperbaiki daya tahan roti selama penyimpanan dan menjadikan roti lebih awet. Karena itu, gula sering juga disebut dengan bahan pengawet alami. Kemudian, bahan pembuatan roti yang keempat itu ada lemak. Lemak merupakan bahan yang sangat penting dalam pembuatan roti. Pemakaian lemak di dalam resep roti akan membantu mempertinggi rasa. Selain itu, memperkuat jaringan zat gluten pada tepung. Dan hasil jari roti tidak cepat lebih keras atau styling. Margarin atau butter adalah pilihan lemak yang sering digunakan dalam pembuatan roti. Bila kalian ingin mendapatkan cita rasa yang lezat, sebaiknya kalian menggunakan lemak mentega ataupun kita lebih mengenalnya dengan butter. Sedangkan penggunaan margarin akan membuat roti beraroma lebih ringan. Masuk ke bahan selanjutnya yaitu garam, di mana garam berfungsi sebagai penetral dan meningkatkan cita rasa pada si roti tawar. Adonan yang telah diberi garam dapat mencegah kelengketan, juga meningkatkan sifat alot dari adonan tersebut, sehingga mutu adonan dapat diperbaiki. Garam juga dapat menambah daya tarik adonan, serta meningkatkan daya elastisitas si roti tawar itu sendiri. Selain itu,
Garam dapat menambah kekuatan gluten dan mengontrol waktu fermentasi. Penggunaan garam pada pembuatan roti itu berkisar antara 1-2%. Dari sifat garam yang baik adalah mudah larut dalam air, halus, tidak bergumpal, dan bersih. Ini membuat garam mudah tercampur dengan adonan roti yang lainnya. Kemudian, bahan selanjutnya adalah susu. Susu berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyerapan dalam adonan. Susu juga memberikan kontribusi terhadap nilai gizi, membantu pengembangan adonan, membantu proses pembentukan krim, dan memperbaiki tekstur roti. Selain itu juga, susu memperbaiki warna kulit dan rasa pada roti itu sendiri, serta memperkuat gluten karena keberadaan kandungan kalsium pada si susu itu. Susu yang umumnya digunakan adalah susu bubuk karena menambahkan absorpsi air, tahan lama, dan mudah dalam penyimpanannya. Tapi ada juga yang menggunakan susu cair atau fresh milk, di mana susu cair yang dipergunakan adalah susu yang dalam keadaan dingin untuk menstabilkan adonan agar tidak terlalu panas. Kemudian bahan yang terakhir dalam pembuatan roti tawar adalah telur. Telur yang dipergunakan adalah egg yolk dan egg white. Telur sini berfungsi dalam proses pembentukan krim untuk meningkatkan jumlah gas yang ditangkap oleh gluten, memberikan warna dan rasa yang khas. Kemudian menangkap air, memberi pelunak, dan memberikan kontribusi terhadap nilai gizi. Masuk ke slide berikutnya, yaitu teknik penyajian roti tawar. Roti tawar bisa disajikan apa saja sih, selain hanya diberikan isian selai. Yang pertama, roti tawar bisa dijadikan sandwich, di mana roti tawar itu diberikan isian berupa protein hewani, sayur-sayuran, dan ditambahkan dengan dressing. Kemudian juga ada kanape, di mana kanape ini merupakan makanan yang disebut dengan beach side, di mana kalian dapat mengkonsumsinya 1-2 kali suapan saja. Kanape sini bisa berasa savory ataupun berasa sweet atau manis. Kemudian ada krutong. Krutong adalah potongan roti tawar yang digoreng. Krutong ini biasanya disajikan untuk krim sup. Dan kemudian yang keempat, roti tawar bisa juga dijadikan dengan sebagai puding atau bread and butter pudding. Puding di sini adalah termasuk ke dalam golongan puding panas. Slide berikutnya kita akan membahas tentang kriteria hasil roti tawar. Kriteria hasil roti tawar digolongkan menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria eksternal dan internal. Untuk kriteria eksternal itu ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu color of crust. Apa itu color of crust? Color of crust adalah warna keseluruhan kulit roti dari hasil proses pemanggangan. Kulit roti memiliki warna coklat keemasan. Kemudian yang kedua ada symmetry of foam. Yang dimaksud dengan symmetry of foam di sini adalah keserasian bentuk antara bagian roti yang dihasilkan tanpa terjadi penurunan sisi samping roti atau kulit yang berlipat. Jadi bentuknya harus simetris, harus sama besar dan tidak ada permukaan yang menurun. Kemudian yang ketiga ada evenness of bake, di mana roti matang dengan rata sehingga memiliki warna merata tanpa terjadi adanya bagian yang gosong maupun bagian yang tidak berwarna. Nah, biasanya evenness of bake ini sering dipengaruhi oleh suhu pada pemanggangan roti tawar itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada crust crack karakter, yaitu kualitas kulit roti tipis dan mudah untuk dirobek.
Nah, kemudian masuk ke dalam kriteria internal. Kriteria internal ini dapat dinilai apabila roti telah dipotong dan dapat dilihat bagian dalamnya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan grain, yaitu pori-pori roti dan di area sekitarnya terbentuk dari jaringan gluten yang terdapat dalam tepung terigu. Kemudian ada color of crumb, yaitu warna pori-pori tidak ada standar yang ditetapkan. Namun, pada umumnya warna pori-pori roti yang diharapkan harus berwarna cerah atau bright. Warna permukaan pori-pori seharusnya seragam, tanpa adanya bercak-bercak, berwarna gelap, atau bergaris-garis. Kemudian yang ketiga ada aroma, di mana roti yang baik diharapkan memiliki aroma yang enak, berbau khas gandum, atau berbau khas biji-bijian, atau kacang-kacangan, tergantung dari bahan dasar si roti tawar itu sendiri. Kemudian ada taste. Kualitas roti yang baik harus memiliki rasa yang khas. Rasanya harus fresh dan enak. Kemudian yang terakhir itu ada tekstur, di mana tekstur yang ideal harus memiliki tekstur yang halus. Kemampuan kembali pada kondisi semula saat ia ditekan tidak mudah untuk menggumpal. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini tentang pembahasan toast bread atau roti tawar. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pada forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.